Ini saya mewakili Pak Kanwil ya, selaku PLT Kak Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, mengundang teman-teman dari media untuk mengadakan press release terkait situasi dan kondisi akhir-akhir ini, terutama adanya kenaikan harga BBM yang dilaksanakan hari Sabtu ya, yang diumumkan oleh Presiden Jokowi. Sehubungan dengan adanya itu, kami di Kementerian Keuangan sebetulnya sudah menyiapkan bantalan subsidi ya, bantuan subsidi kepada masyarakat, terutama yang terdampak terhadap kenaikan harga BBM. Baik, kita ke slide saja untuk menjelaskan supaya lebih jelas. Slide yang pertama, bahwa latar belakang kondisi sebelum kenaikan harga BBM. Di layar dapat dilihat bahwa pemerintah itu sudah menganggarkan subsidi dan kompensasi BBM yang berasal dari belanja non-KL, non-kementerian lembaga. Jadi dipicu oleh keadaan dunia, adanya perang di Ukraina dan Rusia, itu mengakibatkan harga minyak meroket ya, dari 63 US dollar per barel menjadi 100 US dollar per barel pada semester 1 tahun 2022. Nah, APBN ini dalam menahan tekanan harga tersebut sudah menaikkan subsidinya, subsidi energi ya, terutama subsidi energi BBM itu sudah selama 3 kali, dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun, atau naiknya 350 triliun sendiri. Ini secara nasional ya, secara nasional subsidinya naik menjadi 502,4 triliun. Nah, subsidi yang besar ini justru sebagian besar dinikmati oleh kalangan menengah atas. Di kotak itu ada subsidi dan kompensasi. Apa bedanya? Subsidi itu sejumlah transfer dana dari pemerintah untuk tujuan membuat harga barang jasa di masyarakat menjadi lebih murah. Ya, jadi yang semula harganya misalnya 20.000, masyarakat membayarnya 10.000 misalnya. Kalau kompensasi itu dana yang dibayarkan pemerintah kepada badan usaha untuk atas kekurangan penerimaan perusahaan yang menanggung selisih harga jual. Ini untuk BBM dan listrik. Jadi untuk BBM dibayarkan ke Pertamina, untuk listrik dibayarkan ke PLN. Jadi Pertamina dan PLN diberi sejumlah uang dari BBM untuk menanggung harga. Sebetulnya semuanya sama, akhirnya kepada masyarakat. Lanjut. Nah, kondisi sebelum kenaikan harga bisa dilihat itu harga solar, Pertamina, Pertamax dan LPG. Harga solar itu semula 5.150. Itu harga keekonomiannya harusnya itu 14.750. Ini supaya diketahui oleh masyarakat luas. Betulnya masyarakat itu membayar solar yang banyak itu ya, truk-truk mengantri mengular ya, itu bayarnya hanya 5.150. Harusnya 14.750. Artinya selisihnya itu tadi ditanggung oleh pemerintah ya, subsidi atau kompensasi ya, ditanggung oleh pemerintah. Selisihnya banyak ya untuk solar. Yang Pertamina itu harga ecerannya sebelum naik 7.650, harga keekonomiannya 13.150, jadi ada gapnya 5.500. Nah, itu ditanggung pemerintah juga. Nah, subsidi atau kompensasi tadi. Kemudian Pertamax itu harga ecerannya 12.500, harga keekonomiannya 15.425. Ini selisihnya sedikit. Memang kalau di pom bensin yang mengantri banyak ya Pertalite itu, angkot, taksi, kemudian mobil-mobil pribadi. Harusnya mobil-mobil pribadi itu belinya ya Pertamax.
pertama kali masih di subsidi ya, masih dikompensasi sama subsidi oleh pemerintah. Nah, itu keadaan sebelum naik. Nah, LPG 3 kilo itu harga di pasaran itu juga 12.750 per tabung. Harusnya harganya berapa? 44.025 per tabung. Nah, itu juga subsidinya besar. Subsidinya sebesar 31.275. Nah, itu supaya diketahui. Lanjut. Jadi kondisi sebelum kenaikan harga tadi sudah disebutkan, subsidinya dari 502 naik menjadi 698 atau 195. Ini harga acuan dolar terhadap harga minyak mentah dari 100 menjadi 105. Kursnya 14.450 menjadi 14.750. Volumenya itu juga meningkat. Yang Pertalite dari 25,05 juta menjadi 29,07 juta untuk Pertalite. Untuk solar 15 juta kiloliter menjadi 17,44 kiloliter. Nah, dari kenaikan harga ini, pemerintah telah mematok kuota BBM subsidi sebesar 23 juta kiloliter Pertalite dan 15,1 juta kiloliter hingga akhir 2022. Nah, apakah nanti kuota ini terpenuhi atau kurang? Nanti kita lihat di belakang, nanti akan kita lihat bahwa akibat meningkatnya aktivitas masyarakat, kuota ini diperkirakan habis di bulan Oktober nanti. Ini September mau habis, ini Oktober itu kuotanya diperkirakan habis. Dan November Desember itu nanti akan dianggarkan, tetap dibayar tapi anggarannya masuk ke 2022 yang kekurangannya nanti. Lanjut. Nah, mengapa dilakukan penyesuaian harga BBM? Nah, itu dari 502 triliun kuota tadi ya, kuota subsidi tadi menjadi 698,0 triliun, naiknya 195,6 triliun nanti akan dibebankan ke 2023. Jadi berdasarkan pemerintah dihadapkan oleh dua pilihan yang sulit, menambah alokasi dan kompensasi atau menaikkan harga BBM. Sebetulnya sudah ditahan-tahan ya, akhirnya nggak tertahan lagi gitu ya. Akhirnya pemerintah mengambil pertimbangan setelah dipertimbangkan dan juga untuk menjaga kesehatan dan kesinambungan APBN dalam mendukung tujuan pembangunan. Akhirnya tanggal 3 September kemarin pilihannya memutuskan untuk mengurangi jumlah subsidi BBM, artinya menaikkan harga BBM. Tetapi dengan kenaikan itu nanti subsidi kompensasi subsidinya dialihkan ke penerima manfaat yang lain. Nanti di belakang ada. Lanjut. Nah, ini efek penyesuaian harga BBM. Nah, efeknya coba dilihat di grafik itu ya, yang biru yang di bawah itu solar. Solar itu harganya 5.150 sampai dengan Agustus, kemudian naik 32% menjadi 6.800 pada kemarin ya, tanggal 3 September kemarin. Kemudian yang tengah itu Pertalite dari 7.650 naik 31% menjadi 10.000 ya di awal September kemarin. Kemudian yang atas itu solar Pertamax ya, dari 9.000 naik di bulan Maret sudah naik menjadi 12.500 dan kemarin sama-sama naik menjadi 14.500. Nah, ini dampak kebijakannya. Nanti inflasi diperkirakan naik, kemiskinan juga naik, pertumbuhan ekonomi turun dan pengangguran naik. Nah, yang di sebelah kanan ini karena adanya kenaikan harga ini di awal September kemarin,
Jadi kita menambah subsidinya atau bantuan sosial ya untuk melindungi masyarakat ya, dialihkan untuk BLT sebagian ya. Jadi ada 24,17 triliun itu terdiri dari tiga hal. Yang bantuan langsung tunai itu sebesar 12,40 triliun itu diberikan kepada bantuan langsung tunai untuk 20,65 juta KPM keluarga penerima manfaat. Nah, besarannya berapa? Besarannya 150.000 selama 4 bulan. Nanti diberikan 2 kali, 300.000, 300.000. Kemudian yang kedua, ini untuk pekerja ya, gaji, upah, bantuan subsidi upah, ini diberikan 1 kali sebesar 600.000 diberikan kepada 16 juta pekerja. Kemudian yang ketiga, dukungan Pemda melalui dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH, nanti untuk perlindungan sosial sebesar 2%. Jumlahnya 2,17 triliun nanti diberikan oleh Pemda untuk perlinsos ya, antara lain dan penciptaan lapangan kerja dan subsidi di sektor transformasi, antara lain untuk ojek, angkutan umum, nelayan dan UMKM. Itu nanti dari APBD ya, yang terakhir tadi. Lanjut, nah itu sudah dilihat ya, tadi ya jumlahnya itu ya. Untuk BLT 12,40 triliun, bantuan subsidi upah 9,60 triliun, dan Pemda 2%. Ini tadi dibagi aja. Ya. Sambil melihat itu secara tes kami, tapi intinya sebenarnya yang kami sampaikan ini. Ya. Jadi dengan adanya pengalian subsidi BBM ini, pemerintah mengharapkan agar bantuan yang telah dianggarkan dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Karena apa, teman-teman media? Karena apa? Solar, terutama solar dan pertalite itu, siapa coba yang membeli? Kalau solar, coba yang mengulang itu yang membeli siapa itu? Industri itu, truk-truk gandeng, truk-truk besar, itu harusnya nggak berhak. Yang berhak harusnya ya nelayan, kayak gitu-gitu ya, terus pekerja kecil lah. Kemudian pertalite, siapa yang beli coba yang mengular itu? Selain apa kalau angkot bener ya membeli memang itu, karena sudah nggak ada bensin lagi kan, yang paling rendah kan pertalite. Tapi coba ada mobil pribadi, mobil bagus-bagus itu ikut antri, bahkan sampai sekarang kita masih antri walaupun sudah naik 10.000, itu sebetulnya nggak berhak. Nah, yang solar itu yang benar-benar untuk rakyat miskin itu hanya 0,79 triliun dari 143,4 triliun yang dianggarkan. Jadi hanya 1%, hanya 1% ada rakyat miskin yang beli solar itu. Ya lainnya ya truk-truk tadi, truk-truk untuk apa industri itu harusnya nggak boleh itu. Kemudian yang pertalite itu hanya 17% itu yang benar-benar untuk rakyat miskin, atau 16,1 triliun dari 93,5 triliun. Nah, itu penjelasannya ya. Jadi hanya 17% pertalite itu benar-benar untuk rakyat miskin, dan 1% untuk solar yang benar-benar untuk rakyat miskin. Nah, memang sulit sih pemerintah kalau mau membedakan ya harga di pom bensin. Memang harusnya harga itu sama, tetapi yang rakyat miskin yang disubsidi. Nah, itu mestinya. Lanjut, nah yang terakhir ini yang 2%, yang 2% ini adalah kompensasi nanti melalui APBD ya, APBD provinsi dan kabupaten dianggarkan 2% sesuai PMK 134 tahun 2022. Jadi sifatnya nanti earmarking DTU atau sudah ditentukan ya penggunaannya dari DAU dan DBH, jumlahnya 2% dari DTU, dihitung
DAU dari bulan Oktober sampai dengan Desember, kemudian penyaluran DBH triwulan 4 tahun 2022. Nah, ini digunakan antara lain itu ada tiga hal yang di bawah. Jadi untuk ojek, untuk UMKM, dan untuk nelayan. Ini nanti dari APBD ya, 2% dari APBD diperuntukkan bantuan sosial untuk ojek, nelayan, UMKM. Jadi Pemda agar segera mengidentifikasi kelompok masyarakat pelaku ekonomi terdampak tekanan kenaikan harga di daerah. Nah, dan yang kedua itu ada penciptaan lapangan kerja. Nanti Pemda dapat melakukan kegiatan padat karya terkait infrastruktur skala kecil dan masif yang melibatkan masyarakat, berupa perbaikan sarana umum seperti drainase dan pasar, kemudian perbaikan lingkungan tempat tinggal masyarakat miskin. Nanti upahnya ya, nanti diupah itu ya, gotong royongnya itu diupah. Kemudian yang ketiga subsidi transport umum. Memang kasihan ya transport umum yang wirawiri ini ya, dari di depan kantor kita ini, dari Kota Lama ke sana ini wirawiri itu sekarang udah naik ya. Berapa kira-kira Bu? Tahu nggak Bu? Berapa? Itu yang sebelah 5.000 kayaknya menjadi 7.000. 5.000 menjadi 7.000, naik 20%. Nah, kantor kita ini juga diminta oleh Bu Menteri Keuangan untuk melaporkan keadaan di pasar, terutama demo, terutama kenaikan harga di pasar. Kita disuruh melaporkan ke Bu Menteri Keuangan di pimpinan di pusat untuk seluruh Indonesia, melaporkan gimana gejolak daripada kenaikan harga ini pengaruhnya ke masyarakat. Apakah ada demo terus menerus? Nah, tadi sudah kami tanyakan ya pada tim media, demonya sudah melandai ya, menurun ya. Dan mudah-mudahan hanya sesaat saja, karena sebetulnya kenaikan harga ini tadi ya sebetulnya masih di bawah harga keekonomian tadi ya, saya sampaikan ya. Contoh Pertalite tadi harga ekonominya kan berapa? 14.000 ya. Sekarang masih 10.000. Jadi 4.000 sekian masih disubsidi sebetulnya. Nah itu sebetulnya. Nah subsidinya dialihkan tadi ya, dialihkan ke masyarakat. Jadi pemerintah sebenarnya tidak mengambil untung dalam hal ini, tidak mengambil untung. Jadi nanti teman-teman media juga bisa mengkomunikasikan melalui tulisan, melalui berita kepada masyarakat terutama di Sulawesi Tenggara bahwa sebetulnya kenaikan harga ini masih diperuntukkan membantu masyarakat juga. Dan terakhir ya, kewajiban pemerintah daerah itu nanti ada segera diperintahkan untuk menganggarkan rencana penganggaran 2% dan disampaikan tanggal 15 September menjadi dokumen syarat salur DAU di bulan Oktober, November nanti sampai dengan Desember. Realisasinya Pemda menyampaikan realisasi kegiatan paling lambat tanggal 15 September ya. Tanggal 15 bulan berkenaan berakhir dan menjadi dokumen syarat salur pada bulan berikutnya. Jadi ke September ke Oktober ke November ke Desember. Oke, itu ya teman-teman.